aku enggak? Nggak tahu. Bukan yang terakhir pegang kamu. Aku taruh di situ. Terus sekarang mana? Nggak tahu. Koko soalnya begitu, jika minjem barang aku nggak pernah dikembalikan ke tempatnya. Wah, kenapa nih? Kok berantem? Malu loh tuh. Ada teman-teman di situ. Aku marah gara-gara Koko minjem buku aku tapi nggak dikembalikan ke tempatnya. Ayo Michael, kita kalau salah harus meminta maaf. Maaf deh. Gak mau, Koko udah minjem buku aku tapi nggak dikembalikan ke tempatnya. Ayo Vela, kita harus memaafkan orang lain. Tidak baik memiliki hati yang tidak memaafkan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk memiliki hati yang pemaaf. Ayo Vela, kita belajar supaya kamu bisa memaafkan Koko. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah, lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Sungguh indah, lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh. Kasih Yesus. Hai adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa yang baik. Terima kasih buat hari yang baru. Kau berikan kami kesehatan dan perlindungan-Mu. Sebentar kami mau mengikuti sekolah minggu, agar iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Bimbinglah kami untuk dapat mengikuti pengajaran dengan baik. Berikanlah roh hikmat dalam hati kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik, mari kita mulai sekolah minggunya. Di sarang lebah yang indah, tepat di atas pohon tinggi, tinggallah sekelompok lebah. Semua lebah itu berteman. Ketika mereka terbang bersama, terkadang mereka bertabrakan satu sama lain. "Maafkan aku," ucap si lebah. "Tidak apa-apa. Aku memaafkanmu," balas lebah yang lain, dan para lebah akan kembali terbang bersama. Mereka mencari madu bersama. Mereka melakukan lomba bersama. Mereka bekerja bersama. Dan mereka terbang tinggi ke atas langit bersama. Para lebah amat bahagia. Tapi suatu hari ada yang berbeda. 2 ekor lebah bertabrakan satu sama lain. "Maafkan aku," kata si lebah pertama. "Kau menghalangi jalanku," balas si lebah yang marah. "Aku tidak mau terbang bersama kamu lagi." Si lebah yang marah terbang pergi. "Lihat saja nanti," ucapnya. Si lebah yang marah duduk di atas daun dan menunggu agar para lebah lain merasa bersalah. "Aku akan duduk di sini seharian." Sekarang waktunya untuk mencari madu. Semua lebah mencari bunga, tapi tidak dengan si lebah yang marah. Dia tetap duduk di atas daun dengan perasaan marah. "Lihat saja nanti, aku akan duduk di sini seharian," ucapnya. Sekarang waktunya bagi mereka untuk melakukan lomba bersama. Mereka semua terbang secepat yang mereka bisa dan mereka bersenang-senang. Tapi tidak dengan si lebah yang marah. Dia tetap duduk di atas daun dengan perasaan marah. "Lihat saja nanti, aku akan duduk di sini seharian," ucapnya. Sekarang waktunya bagi para lebah untuk membuat madu. Semua lebah bekerja dengan keras dan membuat banyak madu, tapi tidak dengan si lebah yang marah. Dia tetap duduk di atas daun dengan perasaan marah. "Lihat saja nanti, aku akan duduk di sini seharian," ucapnya. Kini para lebah terbang tinggi ke langit. Mereka sangat suka untuk melihat siapa yang terbang paling tinggi sampai ke awan. Tapi tidak dengan si lebah yang marah. Dia tetap duduk di atas daun dengan perasaan marah. "Lihat saja nanti, aku akan duduk di sini seharian," ucapnya. Tapi tidak ada hasilnya. Para lebah tetap bersenang-senang. Beberapa lebah mengajaknya untuk terbang bersama, tapi ia menolaknya. Dan lebah-lebah itu meninggalkannya. Si lebah yang marah itu merasa sedih. Dia rindu terbang bersama lebah lainnya.
Dia rindu berburu bunga. Dia rindu membuat madu. Aku bisa kembali senang dan melakukan kegiatan favoritku. Yang harus aku lakukan adalah memaafkan, pikir si lebah. Dan ia pun kembali seperti semula dan kembali berkumpul bersama teman-temannya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Kalian sehat-sehat semua ya? Adik-adik, apakah kalian sudah menonton film yang tadi tentang lebah yang pemarah? Nah, bagus ya ceritanya ya. Nah, Bunda Susi mau tanya, apakah kalian seperti itu? Pernah nggak marah-marah? Terus marah di ujung nggak mau ngomong, diajak bicara nggak mau, ngambek, nggak mau memaafkan. Pernah nggak kalian seperti itu? Pasti kalian tidak pernah ya. Pasti kalian semua anak-anak yang baik. Bunda percaya kalian anak-anak yang baik. Tidak seperti lebah itu ya. Dia marah padahal temannya sudah minta maaf. Mereka tabrakan terus temannya udah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan. Malahan dia lari, dia terbang ke satu sehelai daun. Dia mojok aja di situ. Sementara teman-teman lainnya bermain bersama-sama, mencari madu, terbang, lomba. Mereka semua bertemannya bersukacita. Sementara si lebah yang pemarah, dia senang nggak? Enggak, dia kehilangan sukacita ya. Iya, dia di ujung marah sendirian. Rugi ya. Benar adik-adik, rugi. Nah adik-adik, apakah kita mau menjadi seperti lebah yang pemarah itu? Tidak ya. Betul adik-adik. Karena untuk menjadi orang yang pemaaf itu adalah orang yang sungguh sangat baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Tuhan Yesus kan sudah memberikan contoh kepada kita saat dia mati di kayu salib, ya. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibnya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang baik pada kita. Kita pun harus seperti itu. Adik-adik, tahukah kalian suatu saat kita semua juga akan butuh pertolongan orang. Oleh sebab itu, janganlah kita menyimpan kesalahan orang lain. Kalau udah maaf, temannya minta maaf, kita mau mengampuninya, kita mau memaafkannya. Karena kita juga tidak luput loh dari kesalahan. Kita pun bisa berbuat salah adik-adik. Kita pun nanti suatu saat butuh pertolongan orang lain. Dan adik-adik, kalau kita lagi marah sama orang ya adik-adik ya, terus kita tidak memaafkan, nanti ada penyakit lagi loh. Penyakit hati. Artinya apa sih? Penyakit hati itu dendam, marah. Kalau sudah dendam, pasti perasaannya pengen balas dan itu artinya dosa loh adik-adik. Tidak baik. Tuhan Yesus sangat sedih kalau kalian melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin kita semua mengampuni. Apa sih mengampuni? Mengampuni itu juga melupakan kesalahan orang, tidak mengingat-ingat lagi. Jadi, misalnya kalian sudah baikan atau terus berantem lagi, terus kamu ingat-ingat, ungkit-ungkit lagi kesalahan orang itu. Itu juga tidak baik. Namanya cuma sudah mengampuni. Jadi, artinya mau melupakan, tidak mengingat-ingat lagi, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita juga semua juga tidak luput kan dari kesalahan. Coba deh kalian ingat-ingat, kita pun sering kali melakukan kesalahan kepada orang-orang di sekeliling kita. Coba ingat-ingat juga seberapa banyak kesalahan kita pada Tuhan Yesus. Kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Apakah Tuhan Yesus mengampuni kita? Ya, tentu saja Tuhan Yesus mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita pun harus belajar mengampuni kesalahan teman-teman kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita belajar sama-sama untuk mengampuni orang-orang yang sudah minta maaf sama kita. Kita harus mengampuni.
Karena dengan kita mengampuni kesalahan orang, kita juga hati kita jadi senang, kita jadi happy lagi, ada damai sejahtera, ada sukacita. Oleh sebab itu adik-adik, yuk sama-sama ya kita belajar ya, seperti Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Yuk adik-adik belajar sama-sama yuk. Bye-bye. Halo adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini diambil dari Markus 11 ayat 20 sampai dengan 26 mengenai pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Yuk kita dengarkan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, boleh gak sih kita jadi anak yang pemarah? Kalau kita sering marah, terus muka kita seperti ini, bagus gak adik-adik? Tuh, kelihatan gak bagus kan kalau mukanya seperti ini? Kenapa sih kita nggak boleh marah-marah adik-adik? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk marah-marah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan saling memaafkan. Dalam bacaan Alkitab tadi, apa sih yang Tuhan Yesus bilang tentang memaafkan? Nah, ini kakak ulang ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Apa artinya adik-adik? Artinya, Tuhan Yesus tidak suka kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian, dengan amarah, dan dengan dendam. Kalau adik-adik merasa kesal atau marah dengan perbuatan teman kita, kakak atau adik kita, adik-adik harus ingat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga punya kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi Tuhan mau mengampuni dan tetap mengasihi kita. Dan kalau adik-adik mau Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, berarti adik-adik juga harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena seperti yang ada di dalam doa Bapa kami adik-adik, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi,
Ayo kita mengampuni dengan sepenuh hati, supaya Tuhan juga nanti mengampuni kita dengan sepenuh hati. Demikian kisah Alkitab minggu ini. Sampai jumpa adik-adik. Hai adik-adik, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kakak Ica punya lagu baru loh. Judulnya Kasih Itu Memaafkan. Kayak apa sih liriknya? Liriknya itu, kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Segenap hatiku. Kayak apa sih lagunya? Yuk, kita dengerin. Abis itu kita nyanyi sama-sama ya. Kita panggil Bunda Susi yuk. Bunda Susi, yeay. Oke, kita nyanyi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali, segenap hatiku. Ayo sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali, segenap hatiku, segenap hatiku, segenap hatiku. Yeay, sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Lona. Hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh dunia yang bernama Nelson Mandela. Seseorang berkulit hitam pertama yang menjadi presiden di Afrika Selatan. Nelson Mandela lahir di Mvezo, Afrika Selatan pada 18 Juli 1918 dan meninggal dunia di Johannesburg, Afrika Selatan pada 5 Desember 2013. Nelson Mandela bersama pendukungnya menentang sistem apartheid yang terjadi di Afrika Selatan saat Nelson Mandela muda. Sistem apartheid adalah sistem yang memisahkan hak dan kewajiban antara warga berkulit putih dan warga berkulit hitam, yang mana peraturan itu lebih menguntungkan warga berkulit putih dan mempersulit warga berkulit hitam. Akibatnya, Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena dituduh mau merebut kekuasaan presiden yang memerintah pada saat itu. Selama di dalam penjara, tak jarang Mandela mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para petugas penjara. Dan tidak jarang juga Mandela mendapatkan siksaan. Mandela bebas dari penjara pada tahun 1990 dan beberapa tahun kemudian menjadi presiden Afrika Selatan. Mandela menyuruh ajudannya untuk mencari petugas penjara yang sering menyiksanya selama di dalam penjara. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menyampaikan bahwa Mandela telah memaafkan petugas itu. Mandela juga memilih untuk memaafkan semua lawan-lawan politiknya demi terciptanya perdamaian di Afrika Selatan. Mandela pernah berkata, "Mengampuni membebaskan jiwa, mengampuni menyingkirkan ketakutan. Itulah sebabnya pengampunan adalah senjata yang sangat ampuh." Adik-adik, ayo kita belajar memaafkan seperti Nelson Mandela yang mau memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepadanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya adik-adik. Dadah!
teman-teman. Sekarang kita buat kreativitas yuk. Jadi di sini tuh kita akan membuat bunga yang bentuknya hati seperti ini. Pertama-tama kita membutuhkan origami. Ada 4 warna, warna coklat, warna kuning atau orange, warna merah atau pink, dan warna putih. Kita harus membuat bentuk bunganya ini seperti hati. Nah, kalau bisa diusahakan bentuk hatinya ini ukurannya sama semua ya. Jadi, biar ukurannya sama semua, kita harus dilipat kayak gini semuanya. Terus tinggal digunting deh, jadi kayak bentuk hati gitu pas dibuka. Kalau misalnya udah jadi ya kurang lebih seperti ini. Hasilnya bakal ukurannya sama semua, jadi nanti pas ditempel nggak berantakan deh. Pertama, kita akan membuat yang warna coklatnya dulu. Untuk warna coklatnya ini, kita akan buat kata-katanya seperti ini. Nah, kalau aku saranin, kata-katanya ini dibuat di atas kertas putih biar lebih terlihat jelas dan bisa dibaca. Nah, untuk kata-katanya ini bebas bisa ditulis menggunakan spidol, pulpen, atau pensil. Di sini itu kata-katanya ada 5, ada dibully, dihina, dipukul, dimarahin, dan yang terakhir diabaikan. Kalau misalnya udah tulis kata-katanya tinggal kita potong seperti ini biar nanti muat pas kita tempel di hati yang warna coklatnya ini. Nah, kalau sudah digunting rapi seperti ini dan dipasin sesuai kata-katanya, kita akan buat si garis hitam retak-retaknya ini. Jadi kayak hati yang udah mau patah gitu. Nah, buat bikin si hati retak-retaknya ini, aku pakai spidol warna hitam biar lebih kelihatan jelasnya. Kalau misalnya udah selesai dibuat garisnya, ini tinggal ditempel deh kata-kata yang tadi udah kita tulis. Kalau misalnya udah selesai, kita akan lanjut ke warna yang berikutnya yaitu warna putih. Untuk yang di kertas warna putihnya ini, kita akan tulis kata-kata yaitu berdoa pada Yesus, memohon semoga kita dapat mengampuni orang lain. Ditulisnya ini boleh pakai spidol warna-warni ya, biar lebih bervariasi gitu. Kalau misalnya udah di yang warna putihnya ini, kita akan lanjut ke warna selanjutnya yaitu warna merah atau warna pink. Kita akan membuat hati yang lebih kecilnya lagi di dalam hati yang warna merahnya ini. Nah, kalau di sini aku saranin pakai kertas warna putih lagi biar kata-katanya lebih terlihat jelas. Kalau misalnya sudah dibuat bentuk hati yang lebih kecilnya itu, sekarang tinggal kita tulis deh kata-katanya. Di sini kata-katanya itu ada 4. Yang pertama ada sukacita. Yang kedua ada tenang. Yang ketiga ada ceria. Dan yang terakhir, damai. Kalau misalnya udah ditulis semua kata-katanya, kita tinggal tempel deh. Kalau misalnya udah, kita ke warna hati yang terakhir yaitu warna kuning atau warna orange. Untuk hati yang terakhir ini, kita akan tulis ayatnya yang harus kita ingat ya. Di sini kita juga boleh pakai kertas putih untuk nulis ayatnya ini. Dan ayat atau bacaan yang kita tulis ini adalah bacaan dari kitab Matius bab 6 ayat 12, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau misalnya udah, kita tinggal tempel deh kertas putihnya ini di atas hatinya. Di sini juga aku dekorasi sedikit, aku kasih titik-titik kayak gini biar kayak ada bingkainya gitu.
Nah, bagian yang paling terakhir yang harus kita buat itu ada tangkai bunganya. Nah, ini tangkai bunganya itu kita boleh pakai sumpit kayu atau boleh juga pakai sedotan yang akan kita lapisin pakai kertas origami warna hijau. Setelah selesai buat tangkainya, kita tinggal tempelin deh semua hati-hatinya ini. Pastikan dia dalam urut ya. Pertama itu yang warna coklat, lalu sebelahnya warna putih, sebelahnya warna merah atau warna pink, dan yang terakhir warna kuning. Terakhir kita boleh dekorasi sedikit pakai daun. Nah, ini daunnya juga sama, aku pakai warna origami yang sama kayak yang aku pakai di tangkainya tadi. Jadi kayak daun beneran gitu. Terus tinggal digambar deh tekstur dari daunnya. Nah, udah jadi deh nih hasil kreativitas kita. Jadi, yang warna coklat ini artinya pada saat kita dibully, dihina, dipukul, diabaikan, atau dimarahin, pasti kita rasanya kesel banget ya, atau marah banget. Nah, kita harus berdoa kepada Yesus, kita harus memohon semoga kita bisa mengampuni orang-orang lain. Nah, pada saat kita selesai berdoa, pasti kita merasa sukacita, tenang, ceria, dan damai, ya kan? Nah, jadi kita harus mengingat ayat ini, bacaan dari kitab Matius bab 6 ayat 12, yaitu, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, udah selesai deh kreativitas kita. Bye-bye. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran dia pada minggu ini? Memang sih, memaafkan itu susah-susah gampang. Tapi, kita semua belajar sama-sama ya, agar bisa memaafkan satu sama lain. Oke adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Bapak buat sekolah minggu hari ini. Kami sudah belajar tentang memaafkan. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebentar sekolah minggu sudah selesai. Kami mohon berkat dari-Mu untuk perlindungan-Mu buat kami, anak-anak-Mu, dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terutama virus corona. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan. Bye-bye. Nah, gimana adik-adik? Sudah lihat kan? Kalau kita harus saling memaafkan. Menyimpan kesalahan orang lain tidak menyenangkan, bisa bikin kesal sendiri. Tuhan Yesus juga sedih kalau kita tidak mau saling mengampuni. Kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, Allah Bapa di surga juga nanti tidak mengampuni kesalahan kita. Jadi gimana Vela? Sudah mau memaafkan Kokoh? Aku memaafkan kamu.